Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back again di The Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestannya masuk. Hari ini kita akan membahas meme token. Ya, kita akan bahas Shiba. Banyak banget yang request. Atas bawah semua request Shiba. Satu lagi kita akan bahas si Mudeng ya. Ini dari Bang Galvin minta dibahas Mudeng dan juga Mudeng Ethereum. Oke lah, karena meme token jadi secara pembahasan mungkin nggak akan panjang. Jadi kita bahas 3 token kali ini ya, teman-teman. Jadi terakhir kali kita bahas Mudeng itu 6 November ya. Jadi di awal bulan lalu kita sudah bahas. Dan teman-teman, kalau kalian ketinggalan banyak video kita ya, di channel ini kita banyak sekali mengulas tentang update Bitcoin setiap pagi. Di analisa pagi kita juga bahas koin-koin yang udah teman-teman request di segmen analisa kripto. Jadi buat teman-teman yang pengen request, silakan langsung cek atau tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Bagi teman-teman yang ketinggalan berita-berita terbaru ya, kita sudah banyak sekali bahas altcoin. Silakan langsung cek di profile dari channel YouTube ini. Jadi kita akan mulai pembahasannya dari Shiba Inu. Hari ini Shiba diperdagangkan di kisaran level 0,04 kali 2719. Harganya sudah naik 8,7%. Good, teman-teman. Di mana pergerakan dari Shiba terbilang sangat impulsif setelah terpilihnya Presiden Donald Trump. Mengikuti juga memang pergerakan dari meme token lainnya, serta market leader yaitu Dogecoin. Kalau kita perhatikan secara fundamental, Shiba sudah banyak berubah. Dia punya narasi Shibarium, di mana Shibarium ini terdiri dari berbagai macam project di dalamnya. Ada DEX, ada Shiba Swap, ya ini Shiba Swap DEX-nya mereka. Terus juga ada Shibosis, ini adalah NFT keluaran dari Shiba. Terus juga ada pengembangan project Shibarium, yaitu Shiba layer kedua blockchain, yang mana mendukung staking dan juga bridging token. Dan mereka secara eksklusif juga meluncurkan tiga token di ekosistem mereka. Ada Shiba Token, Bone, dan juga List, yang memang mendukung satu sama lain untuk ekosistem yang mereka bangun ini. Terus juga ada Shiba Magazine, ya majalah buat Shiba. Itu jadi secara fundamental seperti itu. Mereka juga ada bikin gaming ya, namanya Shiboshi, Agent Shiboshi. Ini ada game yang bisa dikoneksikan dengan wallet, yang mana untuk bermain game ini tentu saja teman-teman bisa memperoleh reward ya berupa token dari permainan ini gitu. Jadi aplikasinya lumayan banyak, ada beberapa yang listing di Play Store, ada juga yang masih dalam bentuk web gitu. Jadi pengembangan dari project Shiba ini mengarah kepada banyak use case, teman-teman. Kemudian Shiba juga kemarin meluncurkan Strategic Hub of Information in Blockchain. Wah, Shiba proposal outlines a strategic plan to establish a strategic hub for innovation and blockchain in US. Ngeri, teman-teman. Jadi mereka pingin bikin semacam hub ya, semacam tempat berkumpulnya para pengembang inovasi dan juga blockchain yang nantinya akan terpusat di Amerika Serikat. Waduh, ini kabarnya mereka akan menargetkan pembuatannya di Silicon Valley. Wah, tapi kalau kita melihat dari proposal yang mereka bikin ini, saya jadi teringat dengan apa yang dibikin oleh Department of Governance Efficiency, ya, yang dipimpin oleh Elon Musk dan juga Vivek Ramaswamy, di mana ini adalah bentukannya Donald Trump, semacam lembaga di luar pemerintahan yang memang bertugas untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pajak dan sebagainya, yang akan mendukung pemerintahan Donald Trump ke depannya. Jadi mereka bikin departemen ini, atau disingkat DOGE. Dan sepertinya Shiba bikin tandingannya yang disebut sebagai Strategic Hub of Innovation in Blockchain atau SHIB. Nah, kelihatan ini bukan sebuah project yang real menurut saya ya. Ini semacam kayak buat lucu-lucuan untuk apa namanya, mengimbangi lah, untuk menyaingi lah si DOGE ini, Department of Governance Efficiency. Tapi mereka bikin proposal sangat bagus, teman-teman. Kita lihat nih, di sini ada outlook-nya, short term-nya, project outcome ya, untuk short term, middle, dan juga untuk long term. Terus juga ada strategic economic impact, dan juga bahkan sampai ada budgetingnya di bawah, teman-teman. Ini mereka bikinnya serius loh.
Tapi kalau saya menanggapi ini kayak buat lucu-lucuan doang sih. Karena setahu saya Shiba nggak ada orang dalam di pemerintahan Amerika Serikat ya. Jadi alih-alih bikin semacam lembaga baru, jadi menurut saya ini sebagai buat lucu-lucuan aja. Tuh, jadi ada proposal yang mereka bikin, lumayan bikin hype ya. Shiba Inu juga merupakan sebuah project deflation, artinya dia rutin melakukan burning token. Kemarin mereka ada umumkan di 1 November mereka sudah melakukan burning sampai 100.000 US dollar berupa token Shiba. Kalau kita lihat dari SHIB burn, di sini kita bisa melacak seperti apa aktivitas burning dari token Shiba. Jumlah token yang sudah di burning itu segini, 410 apa nih, triliun atau miliar. Nah itulah teman-teman, miliar token sih kayaknya. Ya, itu jumlah token yang mereka sudah burning, dan per jamnya itu selalu ada token yang di burning. 11 jam yang lalu ada sekitar 169.000 Shiba yang di burning. 169 juta token Shiba yang berhasil di burning. 17 jam yang lalu ada 1 juta. 22 jam yang lalu ada 1 juta lagi. 23 jam yang lalu ada 1.000. Nah ini banyak nih listnya teman-teman. Berarti Shiba ini makin lama makin berkurang. Kalau kita perhatikan dari etherscan.io, kita bisa melihat supply Shiba ini semakin lama memang semakin berkurang. Saat ini sudah sebanyak 41% dari total keseluruhan token Shiba yang di burning. Dan ini jumlahnya kalau kita perhatikan dari sini terus mengalami peningkatan setiap waktunya. Artinya adalah Shiba semakin ke sini semakin sedikit token yang beredar. Maksimum token Shiba yang beredar itu adalah di 589 triliun. Ya, jadi ya itu sudah mencapai maksimum supply dan mereka sudah burning secara berkala. Harusnya sih ini memberikan impact terhadap peningkatan harga ke depannya. Kalau secara teknikal, kita melihat pergerakan Shiba sudah mulai ngepump 2 minggu yang lalu. Waktu itu adalah Donald Trump menang polling, ya, menang polling. Terus Doge naik, Shiba juga ikutan naik. Lumayan, waktu itu kenaikannya lumayan signifikan. Dan kalau kita lihat dari weekly time frame, sementara ini sih lumayan bagus ya, lumayan positif untuk pergerakan dari Shiba. Secara time frame daily, kita melihat pergerakan Shiba juga masih lumayan impulsif. Dia sudah berhasil breakout dari area support atau kemarin jadi resistance ya, yaitu di kisaran 0,00002411. Dan kalian perhatikan ketika dia bergerak breakout dari sini, pergerakan Shiba turun, koreksi, kemudian dia ketahan di support ini. Jadi resistance become support. Dan saat ini menjadi area support krusial. Kalau tren Shiba masih bagus, maka dia akan bergerak, masih bakalan menarik untuk kita menantikan pergerakannya. Secara pergerakan volume perdagangannya ditunjang positif, smart money juga kelihatan bagus. Indikator MACD juga masih mengindikasikan tren yang cukup kuat untuk meme token Shiba kali ini. Shiba masih punya all time high di kisaran level 0,04 kali 8914. Nah, dan sekarang peluangnya adalah masih dalam tren yang lumayan positif. Saya rasa kali ini Shiba akan punya potensi untuk menembus all time high-nya, apalagi dengan jumlah token yang semakin dibatasi. Meskipun memang banyak yang komplain, katanya Shiba ini token yang lemot naiknya, tapi menurut saya ya masih bagus-bagus aja sampai saat ini, teman-teman. Bahkan saya masih hold Shiba saya sejak kapan tuh? Sejak bearish kemarin ya. Saya nggak peduli, saya simpan aja. Ya, karena memang buat lucu-lucuan, namanya juga meme token, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan sih pergerakan Shiba masih lumayan oke ya untuk saat ini, dan kemungkinan masih akan berpeluang untuk rally secara jangka panjangnya. Kalau kita perhatikan dari pergerakan Shiba overall secara jangka pendek ini kayaknya udah mulai struggle, udah mulai sulit buat naik ya. Beberapa kali dia memang kepentok di area level resistance sebelumnya di 0,04 kali 275. Jadi kita bisa consider nih ada potensi Shiba mungkin aja membutuhkan waktu konsolidasi. Entah nanti konsolidasinya akan membentuk triangle atau dia justru membentuk channel gitu. Jadi kalau untuk saat ini sih saya melihat tren masih positif. Belum ada indikasi pembalikan arah, namun udah mulai ada macam tekanan-tekanan jual yang membuat pergerakan Shiba cenderung agak korektif gitu. Jadi buat teman-teman yang memang pengen masuk,
Bisa entry di kisaran area level 0,04 kali 2399 sampai dengan level 0,04 kali 2160. Itu merupakan sebuah area level support yang bakalan menarik untuk teman-teman perhatikan. Jadi so far so good lah buat Shiba. Kita akan bahas si Mudeng, mulai dari Mudeng Solana ya. Mudeng hari ini diperdagangkan di kisaran level 0,41 dolar, teman-teman. Pergerakan Mudeng udah naik sangat signifikan selama dia baru listing di kisaran September kemarin, udah naik sekitar 1157%. Wow, ngeri teman-teman. Jadi Mudeng ini adalah sebuah project dengan tema kuda Nil ya, kuda Nil di kebun binatang. Itu jadi dia di postingan Twitternya banyak posting tentang meme kuda Nil dan lumayan hype belakangan ini. Tapi bukan itu yang menarik, teman-teman. Ya, yang menarik adalah tren dari meme token yang saat ini bisa dibilang luar biasa kuat, luar biasa besar. Dan kalau kita melihat dari kondisi kepemilikan dari token Mudeng Solana ini, dia mayoritas dipegang oleh beberapa investor besar. Yang pertama adalah retail di Gate.io. Ini jumlahnya paling besar, hampir 9% dari total keseluruhan token Mudeng yang beredar. Yang kedua, ini ada wallet pribadi nih. Kita nggak tahu ini siapa. Tapi kepemilikannya itu sampai 8,9%. 8,49%. Yang ketiga, dia ada Wintermute. Wintermute ini adalah whales yang sering bikin harga bergejolak ya. Dia punya kepemilikan sampai 6,2%. Sisanya ada di wallet-wallet exchange yang lain. Jadi kalau kita melihat dari strukturnya, kelihatannya Mudeng ini masih punya potensi ke depannya. Kalau kita perhatikan dari DEX screener, holdernya juga lumayan banyak ya. Rata-rata yang hold dengan value sampai 37,9 juta token, 37,9 juta US dollar. Ya, ini jumlah yang lumayan besar untuk para holder dari Mudeng. Artinya Mudeng punya potensi. Dia punya potensi untuk mengalami tren lonjakan ke depannya. Secara jangka pendek, dia cukup aktif diperdagangkan oleh whales. Ini baru aja whales melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Kayaknya dalam jangka waktu pendek akan ada potensi untuk Mudeng mengalami tren rally. Nah, bagi teman-teman yang baru saja terjebak di meme token, jadi bukan berarti loss ya, tapi mungkin terjebak dalam arti mungkin masih sedikit mengalami floating loss. Ya, sementara ini meme token masih akan hype. Gitu. Jadi kalau teman-teman sangkut, saya rasa masih oke buat teman-teman hold karena meme token ini yang paling penting adalah kesabaran sih. Meme token itu memang naiknya tidak bisa diprediksi kapan. Ya, bahkan ketika Bitcoin kemarin rally, beberapa meme token mengalami kenaikan. Beberapa yang lain tidak. Jadi sepertinya ini meme token udah terbagi nih, udah terbagi market cap-nya. Yang ikut sama meme token lawas kayak Doge, Shiba Inu itu biasanya naiknya barengan. Tapi meme token dengan tema baru, meme token yang baru lahir kemarin, itu cenderung biasanya punya kelompoknya sendiri untuk mengalami rally. Itu kalau dalam kasus Mudeng kali ini kita melihat pergerakan Mudeng sudah koreksi ya dari 0,72 dolar dia udah mengalami koreksi penurunan sampai 0,3. Artinya apa? Artinya ya bisa dibilang fase penurunan yang terjadi pada Mudeng ini adalah impact daripada aksi taking profit yang memang sudah dilakukan oleh para whales. Mudeng ini masih punya potensi, dia belum listing di exchange besar kayak Binance ataupun Coinbase. Jadi momentumnya masih sangat-sangat bisa teman-teman untuk kembali melanjutkan rally. Apalagi exchange Korea ya yang menurut saya seringkali nge-pump token, ada Upbit, kemudian Bitham itu seringkali menjadi momentum yang bagus untuk kenaikan dari sebuah harga token. Dia udah mencapai maksimum supply-nya ini kisaran 1 miliar ya, di 989 juta token Mudeng. Itu, jadi secara price action so far ya ada potensi semacam kenaikan, cuman belum terkonfirmasi aja sih. Di time frame daily, pergerakan dari Mudeng udah mulai ada satu candle potential hammer yang akan terbentuk.
Mungkin ini akan memberikan impact secara jangka pendek pada kenaikan Mudeng. Aku nggak terlalu yakin dia bisa mencapai all time high sebelumnya, tapi ini bisa menjadi semacam good news. Kita lihatlah seperti apa pergerakan Mudeng ke depannya. Dilihat dari time frame 4 jam, di sini udah mulai ada potensial 3 candle hijau ya. Jadi ini bisa menjadi sebuah indikator pembalikan arah dari harga tokennya. Kemudian dari indikator yang aku pakai, Smart Money udah menunjukkan sinyal buy dengan titik hijau di sini, melambangkan ada potensi kenaikan jangka pendek. MACD juga kayaknya udah mulai golden cross, which is ini bisa saja di follow up dengan baik oleh pasar. Jadi Mudeng kan udah lumayan turun nih. Mungkin akan ada sedikit retracement yang terbentuk. Ya, akan ada sedikit kenaikan yang bisa terbentuk. Paling buat jaga-jaga aja area level resistance terdekat ada di $0,5. Itu sih kalau teman-teman pengen mendapatkan harga Mudeng yang ideal, saran aku tunggu dia turun ke harga $0,26. Level tersebut level yang cukup safe untuk teman-teman melakukan akumulasi. Apakah bisa turun ke level tersebut? Ya mungkin saja. Kita tunggulah. Karena pergerakan dari Smart Money di Mudeng di time frame 4 jam ini kelihatan udah sangat lemah. Jadi kayaknya momentumnya udah mulai mau ya untuk momentum naiknya ya udah mulai akan sedikit berkurang, teman-teman. Jadi akan ada potensi untuk sideways atau mungkin bisa koreksi sedikit lebih dalam lagi setelah kenaikan yang memang sudah terjadi. Tapi in the long run saya rasa ini masih bakal menarik untuk teman-teman nantikan. Oke, itu dari Mudeng Solana. Kita akan bahas juga si Mudeng VIP atau Mudeng Ethereum ya. Di beberapa pasar namanya ada yang Mudeng, ada juga yang Mudeng ETH ya. Dia udah listing di Maxi, Lbank, CoinEx dan kawan-kawan. Kalau kita perhatikan sih Mudeng Ethereum ini market cap-nya jauh lebih kecil daripada Mudeng Solana ya. Dan secara fundamental juga dia kurang lebih aja dengan tema kuda Nil. Cuman dia itu mendapatkan donasi kemarin dari Vitalik Buterin. Ya, Vitalik Buterin ada support teman-teman Mudeng dan Vitalik Buterin juga dibagikan token Mudeng ya. Maksudnya dia menerima token Mudeng juga. Itu bisa kita lacak langsung di Etherscan, di mana pemilik token Mudeng terbesar saat ini adalah Vitalik Buterin. Dia punya kepemilikan sampai 7% dari total keseluruhan supply Mudeng Ethereum yang beredar. Kalau kalian perhatikan, dia punya maksimum supply sampai 400 miliar token Mudeng dan sudah mencapai maksimum supply-nya. Dan untuk saat ini, holder terbesarnya adalah Vitalik. Kedua adalah retail di Bitget dan juga Get.io. Terus ada juga 1,4% atau sekitar 1 juta token ya yang sudah di burning. Wah, ini ada mekanisme burning juga nih. Bisa menjadi sebuah sentimen yang bagus. Teman-teman penasaran nggak sih Vitalik punya token apa aja? Kita bisa cek ya. Vitalik punya Mudeng, dia punya Ethereum, dia punya token Dog. Aku nggak tahu ini Dognya Telegram bukan ya. Terus juga ada token Ibul, ada juga White. Terus masih ada lagi, ada 4.800 token yang dimiliki oleh si Vitalik di walletnya. Banyak banget, teman-teman. Jadi, ya itu, kita nggak akan buka semuanya sih. Teman-teman bisa langsung cek di Zapper ya, zapper.xyz. Cari aja di sini Vitalik Buterin, addressnya. Dia akan ketemu, teman-teman bisa lacak dia punya token apa aja. Dan sepertinya sih Mudeng yang dia miliki ini itu karena donasi yang diberikan oleh Mudeng Foundation. Jadi bukan karena Vitalik beli ya. Jadi kayak dibagikan cuma-cuma aja. Itu sih Mudeng Ethereum juga masih belum listing di exchange besar, jadi dia masih punya potensi untuk grow up ke depannya. Apalagi kalau kita lihat dari market cap-nya masih belum terlalu besar dan dia cuma berada di peringkat 487 di CMC. Jadi volatilitas dari tokennya bakalan sangat-sangat teruji. Kalau kita perhatikan secara jangka pendek, pergerakannya masih lumayan bagus ya, masih dalam tren yang bullish. Cuman dalam beberapa hari terakhir udah mulai ada indikasi penurunan aktivitas smart money pada tokennya. Kemarin dia memang lumayan meledak harganya. Mungkin ada teman-teman yang FOMO ya.
please jangan FOMO di meme token. Kalau nanti ada koreksi, udah harganya mulai sideways, teman-teman akumulasi. Karena yang namanya meme token itu seringkali pergerakannya flat. Seperti ini. Ya, dia flat, ngepump, breakout. Ya, sama juga sih kalau teman-teman cek Shiba Inu. Shiba Inu juga sama. Dia ini contohnya ya, dia bergerak flat, sideways, tiba-tiba ngepump, breakout. Di sini pun juga sama. Jadi kalau udah meme token mulai seperti itu, sideways, nah di sana teman-teman bisa akumulasi. Nah, yang paling penting jangan menangkap pisau jatuh, tunggu pergerakannya koreksi, dan ya itu aja sebenarnya teman-teman. Jadi buat si Mudang Ethereum tetap jangan FOMO ya. Meskipun kedepannya mungkin harganya bakal menguat atau bagaimana, lebih baik teman-teman cari area yang safe. Area yang safe itu ada di kisaran 0,03 kali 1516. Itu merupakan area level support untuk si Mudang Ethereum. Gitu. Kalau teman-teman mau beli di harga sekarang ya silakan sih, nggak ada yang larang. Kalau dari saya sih lebih baik kita tunggu harganya kena support ya kan, cicil beli, siapa tahu dia bergerak sideways atau dia bisa langsung bouncing naik. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu potensi. Tapi untuk saat ini sih jujur aja volumenya turun ya, terus juga dari smart money-nya juga udah mulai turun aktivitasnya. Jadi hype-nya udah mulai berkurang. Apakah kedepannya bakalan rally? Ya mungkin aja. Kita tunggulah gimana Vitalik bisa membantu harga tokennya melejit naik ya. Kalau untuk saat ini sih Vitalik kayaknya masih kalem-kalem aja. Dia masih sibuk pacaran katanya teman-teman. Jadi itu ya. Jadi sekian aja paling buat update kali ini untuk Shiba, Mudang, Solana dan juga Ethereum. Semoga bisa bermanfaat. Intinya kalau pegang meme token, buy, hold, dan sabar. Ketika fase bull run berakhir, jangan lupa jualan. Itu aja. Semoga bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram buat yang mau join, linknya di kolom deskripsi. Akhir kata saya Andre, makasih.